Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut dalam terkait adanya kasus dugaan eksploitasi anak melalui media sosial di Medan, Sumatera Utara yang meraup uang hingga puluhan juta rupiah per bulan. Kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Dr. Setiawati Intan Safitri selaku pengamat sosial dari Universitas Mercu Buana, Jakarta. Baik, selamat pagi Ibu Dr. Intan, apa kabar, sehat? Selamat pagi Mas Damar dan Mbak Iza, alhamdulillah sehat. Baik, Ibu, tadi kita sudah melihat bagaimana fenomena yang terjadi, kasus di mana dugaan eksploitasi terhadap anak yang terjadi di salah satu panti asuhan, dan kita baru tahu bahwa ini tidak berizin. Tanggapan Anda seperti apa? Baik, terima kasih Mas Damar. Jadi kalau saya melihat fenomena ini ya, jadi ketika seseorang yang mengekspos wajah anak atau hal-hal yang terkait dengan anak dan kemudian mendapatkan keuntungan finansial terhadap apa yang dia ekspos tersebut. Pertama yang harus kita cermati adalah masalah konsen ya. Disebutkan bahwa lembaganya tidak berizin. Ini sudah melanggar Permen nomor 1 tahun 2020 ya, untuk Mensos disebutkan bahwa syarat-syarat mendirikan lembaga kesejahteraan sosial untuk anak, LKS anak, itu yang pertama harus legal, ada izinnya. Bahkan kemudian ada beberapa hal yang sangat krusial dan substantif, diantaranya adalah memiliki sumber daya manusia yang mengerti tentang pendidikan dan pengasuhan anak. Nah, kalau melihat tayangannya bayi usia 2 atau 3 bulan ini diberi makanan non-ASI, dan kemudian makanan non-ASInya ini terbukti memang bukan harusnya menjadi konsumsi anak, di sini sudah terlihat bahwa sumber dayanya tidak kompeten. Jadi kalau kita lihat memang ada beberapa hal penting dalam tayangan ini yang menunjukkan bahwa jadi pelanggaran yang pertama adalah tidak ada konten, ya, tidak ada izin dari si anak, karena anak-anak dan di bawah usia 18 tahun itu memang untuk konsennya sulit ya, karena memang mereka masih disebut sebagai usia anak. Nah, yang pertama, kemudian lembaganya juga tidak berizin, berarti melanggar hukum, melanggar peraturan. Dan yang kedua adalah ketika ditemukan bahwa ada pengakuan mengambil keuntungan finansial dari tayangannya di media sosial. Demikian pendapat saya, Mas Damar. Baik, Bu Dr. Intan, dari segi kontennya saja memang tadi Ibu Dr. Intan sebutkan bahwa sudah menunjukkan bahwa human resource-nya ini tidak kompeten. Tapi dari sisi kemudian cara-caranya, yaitu penggalangan dana melalui media sosial. Ini kemudian polisi juga memberitahukan bahwa mereka mengaku mendapatkan uang dari medsos per bulannya hingga 50 juta. Apakah ini kemudian termasuk eksploitasi atau kemudian hanya bentuk penggalangan dana melalui digital? Apakah kemudian batasan-batasan untuk penggalangan dana bagi panti asuhan sejauh ini harusnya seperti apa, Bu Dr. Intan? Oke, baik, terima kasih Mbak Keza. Jadi pada dasarnya lembaga kesejahteraan sosial itu sudah punya hak ya, berhak untuk mengajukan bantuan dari pemerintah. Yang itu dananya dari APBN, APBD, ya, dan juga sumbangan dana yang dianggap sah. Nah, jadi ada 3 sumber dana nih yang bisa menghidupi sebuah lembaga kesejahteraan sosial atau LSM lah, lembaga masyarakat ya. Jadi diatur oleh Permen nomor 1 tahun 2020 ini. 3 hal ini yang harusnya menjadi hak mereka. Nah, kalaupun penggalangan dananya melalui media sosial, pada dasarnya sebenarnya ini lazim gitu ya, lazim. Cuma perlu kita lihat lagi bagaimana cara penayangannya. Kalau dari sisi psikologi anak, menayangkan wajah anak, kemudian tanpa dilakukan manipulasi visualnya gitu ya, ditutup, dikaburkan dan lain sebagainya, itu saja sudah melanggar anak gitu ya, karena kita tidak bisa memastikan keamanannya ketika wajah-wajah dan identitas anak ini diekspos sedemikian rupa. Itu yang pertama. Kemudian kenapa ini menjadi persoalan adalah ketika lembaga ini saya kira ada semacam pelanggaran, dan tadi sudah disebutkan ya dalam pemeriksaan bahwa tidak berizin, dan kemudian ada syarat-syarat dari Mensos 1 2020 ini yang dilanggar, misalnya tentang izin.
Kalau sudah tidak berizin berarti kemungkinan syarat-syarat yang lain juga tidak terpenuhi. Di antaranya adalah laporan finansial, pengelolaan finansialnya kepada masyarakat. Kalau lembaga masyarakat harusnya dia melakukan itu. Sumber daya yang kompeten, ada pelaporan finansial kepada masyarakat. Jadi publik tidak segan-segan nantinya memberikan donasinya. Ini mencari donasi sah-sah saja. Cuma tetap harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan saya pikir pemerintah, saya lihat sudah melakukan pemeriksaan yang betul ya, diketahui tidak berizin. Tidak berizin berarti kemungkinan dia tidak punya program yang tepat untuk pengasuhan anak ini. Ini melanggar, nanti naik lagi berarti bisa melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau memang terbukti ada eksploitasi dan kekerasan ketika pengelolaan lembaga tersebut. Jadi sah-sah saja kalau nanti pemerintah menutup lembaga itu. Baik, Ibu Dr. Intan, ini jujur saja, saya selaku pengguna TikTok ya Keza ya, pernah join di live yang bersangkutan begitu di TikTok dari Panti Asuhan ini, dan sempat memberikan gift gitu. Karena pada saat itu berpikir bahwa ini untuk menyumbangkan saja begitu. Artinya mungkin banyak masyarakat awam di sana yang tidak mengetahui bahwa sebetulnya tindakan-tindakan seperti ini justru bisa mendukung ataupun juga membuat menjamurnya panti asuhan eksploitasi anak lain yang tentunya ini dapat meresahkan masyarakat gitu. Apakah sebetulnya perlu ada kehati-hatian dari masyarakat untuk bisa melihat mana yang sebetulnya boleh untuk kita diberikan sumbangan ataupun juga tidak begitu, maupun tidak hanya di TikTok ya, tapi juga misalnya di berbagai website penggalangan dana seperti kitabisa.com ataupun juga yang lainnya. Oke, baik, terima kasih Mas Camar. Nah, ini memang butuh edukasi ya kepada masyarakat bahwa semua tayangan di media sosial itu nyata. Jadi kalau di kami di psikologi itu ada yang namanya teori parasosial ya. Apa yang tampak di tayangan itu seolah-olah itulah yang sebenarnya. Padahal kan sebenarnya tayangan di media sosial ini ada sebagian yang sifatnya diskenariokan ya, dengan tujuan-tujuan tertentu. Kalau tujuan-tujuan diskenariokan kemudian dibuat storyline yang memang sesuai dengan tujuannya itu tidak melanggar hukum, itu tidak masalah. Ya, jadi misalnya ada penggalangan dana yang memang menunjukkan program-program yang real, program-program yang asli yang di situ tidak ada kebohongan publik, itu sah-sah saja. Tapi kemudian kita sebagai masyarakat juga harus tetap mengaktifkan kemampuan berpikir kritis kita ya. Apakah memang lembaga ini sah? Kita bisa lihat di websitenya, apakah ada badan hukumnya gitu ya. Apakah ada riwayat-riwayat pelanggaran hukum atau tidak? Apakah masih berlaku gitu ya surat izinnya dan lain sebagainya. Jadi masyarakat harus aware, harus waspada terhadap hal-hal seperti ini. Yang kemudian yang lain ya pemerintah ikut memberikan edukasi dan juga mengawal gitu ya. Kalau ini tidak izin dan sudah beroperasi di hampir 1 tahun berarti ya 2023 kalau tidak salah dengar saya. Berarti ada persoalan dengan bagaimana kita pengawasannya terhadap lembaga-lembaga seperti itu. Karena kalau dia terdaftar di Kemensos ya, di departemen di sosial, harusnya tidak terjadi hal seperti ini karena ada pengawasan. Syarat yang lain juga dalam lembaga kesejahteraan anak ini harus ada pekerja sosial. Nah, pekerja sosial ini kan diawasi oleh pemerintah dan harus terakreditasi. Nah, kalau tidak terakreditasi berarti kita bisa pastikan bagaimana kompetensi dan kualitas dari lembaga tersebut. Iya baik, berarti filternya kemudian kalau kita bicara empati masyarakat, mungkin filternya ada di masyarakat sendiri. Bagaimana dana yang diberikan, apakah kemudian ada perlaporan pertanggungjawaban dari lembaga itu yang mungkin bisa diperhatikan oleh masyarakat ya. Mungkin empatinya sudah benar, tapi kemudian tanggung jawab dari lembaganya juga tetap harus diawasi. Tapi kalau bicara kemudian lembaga panti asuhannya sendiri, Bu, tadi berdiri sudah hampir 1 tahun tanpa perizinan. Apakah kemudian ada syarat-syarat tertentu yang sebetulnya harus
diketahui baik dari masyarakat maupun pengelola panti asuhan agar kemudian panti asuhannya ini betul-betul menjalankan fungsinya untuk menjaga anak-anak dan kemudian dalam tanda kutip tidak menyengsarakan justru dan bahkan ujung-ujungnya mengeksploitasi. Apa kemudian ada kurasi-kurasi awal Bu yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait dengan pendirian sebuah panti asuhan? Kalau yang saya baca di Permensos nomor 1 tahun 2020 memang cukup ketat ya. Yang pertama dia harus berizin dan izin ini melalui beberapa tahap. Pertama pemerintah daerah, jadi perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial di tingkat daerah. Kemudian dia harus berizin juga mengurus izinnya ke kepala daerah tingkat 2 maupun tingkat 1 tingkat provinsi, gubernur gitu ya. Baru kemudian dikeluarkan izin. Nah, kalau berikut adalah dia akan ada akreditasi terus-menerus. Jadi kalau ada akreditasi berarti ada pengawasan terus-menerus, ada tindak lanjut terus-menerus terhadap penyelenggaraan lembaga tersebut. Jadi tidak hanya sudah berdiri, sudah selesai gitu, tapi harus ada pengawasan, pengembangan dan lain sebagainya yang itu adalah merupakan tanggung jawab dari Kementerian Sosial. Kemudian juga tadi saya sebutkan juga bahwa harus punya sumber daya manusia yang kompeten terhadap pendidikan dan pengasuhan. Karena memang ini merupakan hak-hak yang harus dijaga dari anak. Dan harus ada pekerja sosial. Pekerja sosial ini adalah sumber daya yang kompeten yang harus ada di setiap lembaga sosial kemasyarakatan, khususnya untuk anak. Karena mereka pasti mengetahui gitu ya, psikologi anak seperti apa, kemudian bagaimana menjaga tumbuh kembang mereka, asupan yang harus diberikan seperti apa. Jadi memang cukup ketat ya yang harus diperhatikan oleh para penyelenggara ini. Baik, artinya dari penyelenggara lembaga pemberdayaan sosial perlu diperhatikan pula kriteria-kriteria yang perlu untuk dilengkapi ataupun juga dipenuhi untuk bisa mendirikan sebuah panti asuhan begitu ya. Dan tadi ya sumber-sumber ataupun juga sumber daya manusia yang kompeten ini sangat diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi ya, eksploitasi anak. Kemudian juga kalau kita lihat sangat miris sekali ya Keza ya, anak usia 2-3 bulan tapi sudah diberikan makan bubur yang mana itu belum seharusnya ya, belum selayaknya sehingga dikhawatirkan bisa berdampak terhadap tumbuh kembangnya ya. Terima kasih kepada Dr. Setiawati Intan Safitri selaku pengamat sosial dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Tadi kita sudah menyimak sejumlah informasi berkaitan dengan hal-hal yang mudah-mudahan tidak terjadi kembali ya. Iya, terima kasih Ibu Dr. Intan. Salam sehat, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.